Pengertian exposure. Exposure adalah objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. Exposure yang paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan, misalnya harga saham, laba, pertumbuhan penjualan, dan sebagainya. Bonus dan pembayaran sewa di muka. Jika perusahaan membayar bonus untuk menjamin suatu perjanjian sewa atau lease atau melakukan pembayaran di muka untuk sewa bulan terakhir tanpa mengharapkan pengembalian, perusahaan menghadapi risiko tambahan dalam bentuk biaya bunga dari lease tersebut. Dalam hal ini, bonus yang dibayarkan atau pembayaran di muka yang tidak dikembalikan menyebabkan kerugian tambahan berupa biaya bunga dari perjanjian sewa. Kerugian sewa di dalam exposure. Kerugian sewa dalam exposure merujuk pada potensi kerugian finansial yang terkait dengan penyewaan properti atau aset yang dimiliki oleh suatu organisasi. Hal ini terutama berlaku ketika properti tersebut digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa. Exposure terhadap kerugian sewa dapat terjadi dalam beberapa situasi. Berikut adalah contoh-contoh umum, yaitu ketidaktersediaan penyewa, penghentian sewa atau pemutusan kontrak, risiko keterlambatan pembayaran, kerusakan properti atau biaya perbaikan, yaitu perubahan pasar dan tingkat sewa. Biaya yang meningkat di dalam exposure. Biaya yang meningkat dalam exposure merujuk pada peningkatan biaya yang mungkin terjadi sebagai akibat dari risiko tertentu yang dihadapi oleh suatu organisasi. Exposure terhadap biaya yang meningkat terjadi ketika suatu entitas menghadapi risiko yang dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional atau pengeluaran yang harus ditanggung. Yang pertama yaitu kenaikan biaya bahan baku. Kenaikan biaya bahan baku memiliki dampak langsung pada biaya produksi bagi perusahaan atau produsen. Jika biaya bahan baku naik, perusahaan harus membayar lebih banyak untuk memperoleh bahan baku yang sama. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan perusahaan mungkin dihadapkan pada pilihan antara mengurangi laba, menaikkan harga jual produk, atau mencari alternatif bahan baku yang lebih murah. Yang kedua, kenaikan biaya tenaga kerja. Kenaikan biaya tenaga kerja adalah situasi di mana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja meningkat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti peningkatan upah minimum, kenaikan tarif atau tunjangan karyawan, perubahan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya energi yang meningkat. Biaya energi yang meningkat mengacu pada situasi di mana biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh energi meningkat secara signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan harga bahan bakar fosil, fluktuasi harga minyak mentah, kekurangan pasokan energi, perubahan kebijakan pemerintah terkait energi, atau faktor geopolitik yang mempengaruhi stabilitas. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Biaya kepatuhan regulasi mengacu pada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan atau entitas bisnis untuk mematuhi persyaratan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur. Regulasi tersebut dapat meliputi berbagai aspek seperti peraturan lingkungan, keuangan, kesehatan dan keselamatan, perlindungan konsumen, privasi data, perlindungan hak-hak pekerja, dan banyak lagi. Dan yang terakhir, biaya perubahan teknologi. Biaya perubahan teknologi mengacu pada biaya yang terkait dengan pengadopsian dan implementasi perubahan teknologi dalam suatu organisasi. Perubahan teknologi dapat mencakup berbagai aspek, seperti migrasi ke sistem baru, pengembangan atau penyesuaian perangkat lunak, perubahan infrastruktur teknologi, pengadaan peralatan baru, atau pelatihan karyawan terkait dengan penggunaan teknologi baru. Perbaikan yang tak dapat dipindahkan dan diperbaiki. Jika perbaikan yang tidak dapat dipindahkan rusak, penyewa mengalami kerugian karena kehilangan manfaat dari perbaikan tersebut selama periode perbaikan.
Jika perbaikan menjadi tanggung jawab penyewa, perusahaan harus mengganti biaya perbaikan tanpa mengurangi depresiasi. Kerugian penggunaan selama perbaikan juga menjadi bagian dari kerugian akibat gangguan bisnis. Intinya, kerugian terjadi jika perbaikan yang tidak dapat dipindahkan rusak. Jika penyewa bertanggung jawab, perusahaan harus membayar biaya pergantian perbaikan tanpa mengurangi depresiasi, dan kerugian penggunaan selama perbaikan juga harus diperhitungkan. Kesimpulannya, exposure adalah objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. Exposure terhadap risiko yang tinggi jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik akan mengurangi atau meminimalkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko yaitu frekuensi, kerentanan, dan ukuran. Beberapa kejadian utama yang menurunkan pendapatan sebagai akibat dari kerugian kebetulan yang terjadi terhadap hak milik termasuk kerugian sewa, terganggunya kegiatan perusahaan pemasok atau pemakai, berkurangnya laba pada barang jadi, dan pengumpulan piutang mengecil.